Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi eksponen. Nah, yang dimana dalam presentasi kali ini saya tidak sendiri, tetapi dengan beberapa anggota saya, yang diantaranya Aldo Fernando, Ahmad Shibli, Yovan, dan Edwin Aldrin. Nah, yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang eksponen. Nah, eksponen ini adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat, yang dimana bisa kita contohkan seperti 2 pangkat 2. Nah, dimana untuk mengetahui hasilnya kita dapat melakukan dengan cara 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, pangkat itu menunjukkan berapa banyaknya perkalian suatu bilangan yang akan kita dapatkan hasilnya. Ini contohnya saja, misalnya 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 itu harus ada 3 dan memiliki hasil sekitar 8. Nah, ini memiliki beberapa sifat, yang diantaranya yaitu yang pertama, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus tambah. Contohnya, A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Nah, itu bisa kita artikan bilangan A yang dimana pangkatnya 2 ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi A pangkat 2 ditambah 2 hasilnya A pangkat 4. Nah, untuk sifat keduanya, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Nah, ini bisa kita ambil contohnya seperti bilangan B pangkatnya 5 dibagi B pangkat 2, yang dimana bilangan B pangkat 5 dikurang 2 sama dengan B pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Seperti ini. Misalnya di dalam kurung A pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, itu berarti A pangkat 2 yang dimana pangkat 2 itu dikali 2. Hasilnya akan A pangkat 4. Nah, dan untuk sifat selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen, di antara nomor 4. Buka kurung A dikali B, tutup kurung di pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contoh, buka kurung 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nomor 5. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilangan dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Buka kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 6. Pada sifat ini, jika A pangkat M di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya. A per A pangkat N sama dengan A dikurang N. Contoh, 1
1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 dikurang 6. 7. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. N lebih kecil daripada 2. Kita lihat rumus dan contohnya. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi 6. Contoh 4 akar 3 per 6 sama dengan 3 per 6 per 4. 8. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Sekian, terima kasih. Itu penyampaian dari saya, Ahmad Shibli. Perkenalkan, nama saya Aldo Fernando. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Yang pertama, contoh soal. Y18 dikali Y pangkat 22 sama dengan kalimat suku-suku yang memiliki bilangan pokok sama dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi, pangkat 18 ditambah 22 sama dengan Y 40 Y pangkat 40. Contoh soal yang kedua. Z pangkat 20 dibagi Z pangkat 9 sama dengan pembagian suku dengan bilangan pokok sama dengan mengurangi pangkatnya. Seperti Z pangkat 20 dikurang 9 sama dengan Z pangkat 11. Dan contoh soal nomor 3, buka kurung X pangkat 25 tutup kurung pangkat 2 sama dengan, untuk menyelamatkan sebuah pangkat ke pangkat yang lain, maka dikalikan pangkat-pangkatnya. Yang contohnya X 25 dikali 2 sama dengan X 50. Sekian dari saya, nanti akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi contoh soal yang dilanjutkan oleh Aldo dari nomor 4. Soal nomor 4. Buka kurung Y3 dikali Z pangkat 2 tutup kurung 4 sama dengan, untuk mengubah perkalian menjadi pangkat, ubahlah setiap faktor ke pangkat tersebut. Buka kurung Y pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 dikali Z pangkat 2 buka kurung 4. Sederhanakan bentuk dengan mengalihkan pangkatnya. Setelah itu sederhanakan bentuk dengan mengalihkan pangkatnya juga. Soal nomor 5. Buka kurung Z pangkat 6 Y pangkat 4 dibagi W pangkat 2 tutup kurung 3 sama dengan, untuk mengubahnya gunakan sistem komutatif untuk mengurutkan suku-sukunya. Setelah itu untuk memangkatkan sebuah pecahan dan pangkatkan pembilang dan penyebutnya. Soal nomor 6. 1 per X pangkat 6 sama dengan, cara menyelesaikannya menggunakan 1 per N A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Ubahlah bentuknya. Sekian penjelasan contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada bagian fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen atau lebih sering kita dengar dengan sebutan pangkat adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau sebanyak berapa kali buah bilangan dipangkati dengan bilangan tersebut. Jika terdapat dua bilangan A dan B, maka notari dari eksponen matematika adalah AB, yang kemudian dibaca A pangkat B, bilangan A kemudian dibagi A
pangkat B bilangan A kemudian disebut sebagai bilangan baris pokok dan B disebut eksponennya. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Nomor 1. Fx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, untuk kita mengetahui titik-titiknya, kita akan melakukan dengan tabel, yaitu yang sudah terlampir dalam PPT. Nah, untuk mendapatkan semisalnya nilai titiknya, misalnya kita ngambil x-nya kita ganti dengan 0, berarti 5x pangkat 4 yang dimana x-nya kita ganti 0. Jadi 5 dikali 0 pangkat 4. Nah, hasilnya 0. Nah, kita pun mendapatkan titiknya yaitu 0,0. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di PPT. Baiklah, saya akan melanjutkan pada contoh soal nomor 2, yaitu fx sama dengan 2x kurang 3 pangkat 2. Nah, yang dimana kita juga sama dengan soal yang pertama untuk mencarinya titiknya. Yang pertama kita menggunakan tabel. Nah, misalnya ini x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2 pangkat 0 dikurang 3 pangkat 2. Nah, untuk misalnya bilangan yang berpangkat 0, berarti kita nyatakan 1, misalnya 1 pangkat 0 berarti 1. Nah, di sini berarti 2 dikurang 9 jadi min 8. Nah, kita mendapatkan titiknya 0,8. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat di PPT tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.